Kalian suka baca novel? Novel romantis yang tidak hanya menceritakan tentang kisah anak remaja? Nah, kali ini saya akan mereview buku yang menjadi jawabannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Afrianto, atau kalian bisa panggil saya Afif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah, karya Terelie. Nah, Terelie, beberapa dari kalian, terutama yang pembaca buku, sudah pasti tidak asing lagi dengan namanya. Akan tetapi, pasti ada beberapa di antara kalian yang tidak mengenal siapa itu Terelie. Tidak etis namanya jika kita mereview buku tanpa mengetahui siapa penulisnya. Nah, jadi Darwis atau yang sering dikenal dengan nama penanya Terelie merupakan seorang penulis dan akuntan berkebangsaan Indonesia. Terelie sendiri memulai debutnya pada tahun 2005 dengan novel yang berjudul Hafalan Salat Delisa, yang dimana novel itu kemudian dijadikan sebuah film pada tahun 2011. Nah, dan sampai saat ini Terelie telah menerbitkan lebih dari 50 buku dalam sepanjang masa karirnya. Nah, sekarang kita beralih ke novelnya. Kita mulai dari covernya dulu. Jadi di covernya ini itu terlihat ada seorang wanita yang memegang sebuah payung, yang dimana cover ini jujur agak sedikit menarik buat saya, dikarenakan pada saat kalian membaca novel ini, di awalnya itu perempuan ini itu tidak diberitahu siapa. Dia hanya disebut sebagai si gadis sendu menawan. Tapi pasti di tengah cerita, wanita ini diungkapkan dan dia bernama Mei. Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Kau merujuk kepada wanita ini, yang dimana sudah kita tahu namanya itu Mei. Dan Aku merujuk kepada tokoh utama dalam buku ini yang bernama Borno. Dan Angpau Merah sebagai benang merah di mana ceritanya akan berfokus atau akan terkuak di balik angpau merah tersebut. Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah sendiri berlatar di sekitaran kawasan sungai yang terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak, yang dimana sungai tersebut merupakan Sungai Kapuas, yang dimana Sungai Kapuas itu lagi merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang mempunyai total panjang itu sekitar 1143 km. Novel ini sendiri memadukan budaya Chinese atau Cina, Dayak, dan Melayu, yang ketiga budaya ini itu berlatar di Pontianak. Yang dimana hal ini itu cukup unik dikarenakan saya masih kurang mendapatkan sebuah cerita yang berlatar di kota Pontianak. Sekarang kita berlanjut ke alurnya. Alur cerita novel ini sendiri itu bisa dikatakan maju mundur, yang dimana mundurnya itu hanya terdapat pada awal kisah saja, yang dimana di situ itu terdapat kilasan balik mengenai kehidupan Borno, pemuda yang hatinya paling lurus di sepanjang Kapuas, yang jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Mei. Dalam ceritanya itu sangat unik, seperti yang saya bilang, dikarenakan kalian akan diberi misteri mengenai kenapa Mei selalu pergi. Yang kedua, kenapa bapak Mei selalu tidak menyukai Borno, dan apa isi amplop merah yang diberikan Mei di awal-awal bab cerita ini. Semua itu dikemas dengan baik sehingga dapat menguras emosi para penonton, terlebih lagi dengan kehadiran tokoh-tokoh pendukung seperti Pak Tua, ibu dari Borno, Andi, teman Borno, Sarah, Cik Tulani, dan Koh Akong, yang dimana saya sendiri sangat menyukai Pak Tua, yang dimana beliau selalu berbicara dengan kata-kata puitis yang selalu mengunggah hati kita. Cerita dalam novel ini sendiri tidak selalu hanya membahas mengenai kisah cinta Borno dan Mei. Nah, ada hal-hal lain yang dibahas dalam novel ini yang benar-benar menarik. Contohnya itu adalah kisah si Fulan dan Fulani. Kisah yang diceritakan Pak Tua kepada Borno dan Andi. Si Fulan dan si Fulani sendiri merupakan sepasang suami istri yang menyandang tunanetra, akan tetapi masih saja bisa memberikan kita apa itu arti makna cinta. Jujur di bagian ini membuat saya tergugah dan betul-betul kagum akan penulisan Terelie yang sangat bagus. Angpau Merah, seperti yang sudah saya sebutkan, Angpau Merah sendiri merupakan benang merah paling utama yang dapat mengungkap mengapa sebenarnya Mei ini selalu pergi, mengapa bapak Mei selalu marah kepada Borno, yang dimana akhirnya semua bisa terbayar tuntas di akhir bab, dan kita bisa mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Kemudian tentu saja tulisan-tulisan indah
Terelie yang puitis dan rapi itu ada dalam buku ini. Sepanjang kalian membaca ini, kalian pasti kagum dengan cara menulisnya. Bagaimana dia bisa membuat latarnya terasa seperti nyata, bagaimana kata-kata patua yang sangat indah, dan lain-lain. Buku ini sendiri itu mendapat rating 4,2 dari 5 bintang di Goodreads, yang dimana itu merupakan rating yang cukup tinggi. Nah, berarti bisa kita lihat seberapa rekomendasinya buku ini. Overall, buku ini benar-benar saya rekomendasikan karena buku inilah satu-satunya buku yang dapat membuat saya menangis saat membacanya. Dan ya, Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah karya Terelie. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.